Hai guys, happy Sunday. Hari ini kita mau belajar lagi nih ya tentang TOEFL structure lagi. Kita lanjut ke soal nomor 3 kali ini. Pertanyaannya adalah platinum is harder than copper and it's almost as pliable bla bla bla. Oke, seperti biasa pertama yang perlu kita lakukan ketika mengacu kepada soal structure adalah kita tentukan subject dan verbnya dulu. Oke, di situ ada kata platinum. Ya mungkin kita kata oke. Itu sesuatu yang berhubungan dengan materials atau mungkin senyawa, jadi kita bisa kategorikan sebagai subjek. Jadi platinum di situ adalah subjek. Kemudian setelah itu ada is. Oke, is sekali lagi dia adalah to be, tetapi pastikan bahwa kalian tidak hanya menganggap kata kerja itu sebagai sebatas kata kerja kayak misalkan sleep, walk, dan seterusnya. Enggak ya. Jadi to be itu juga termasuk kata kerja atau kita sebut dengan verb be. Jadi is di situ adalah kata kerja. Oke, ini berlaku untuk jenis to be yang lain kayak was, were, kemudian are, dan seterusnya. Oke, setelah itu ada kata harder than. Oke, kalau kalian sebelumnya pernah belajar tentu ya di level SMA atau mungkin di SMP, kita cukup sering belajar tentang degree of comparison atau tingkat perbandingan. Jadi di situ membandingkan satu hal. Di situ ada platinum ya yang akan kita bandingkan dengan copper. Oke. Di situ dikatakan bahwa harder than yang artinya adalah bahwa sesuatu lebih daripada yang lain. Nah, itu yang kita sebut dengan degree of comparison, tingkat perbandingan di mana ada sesuatu hal dalam kualitas dia ya lebih daripada yang lain. Jadi kita gunakan penambahan setelah kata hard ya menjadi harder, kemudian ada penambahan than setelahnya. Oke. Nah, setelah itu kita tahu nih bahwa itu adalah degree of comparison gitu kan. Lalu kenapa? Nah, kita lanjutkan dulu. Di situ ada kata hubung and. Oke. Yang artinya adalah bahwa kemungkinan besar kalimat yang muncul setelah and itu juga akan berupa tingkat perbandingan. Karena and ini dia mengacu kepada kalimat ya atau kita katakan kita menggunakan and untuk menjelaskan kalimat yang memiliki ide yang di situ setara atau sama. Artinya adalah bahwa ketika di awal kita menggunakan tingkat perbandingan atau degree of comparison, kemungkinan besar setelah n di situ juga akan ada tingkat perbandingan yang lain. Oke, jadi sama. Jadi poin yang disampaikan atau ide yang disampaikan di situ sama-sama mengenai comparison atau perbandingan. Nah, kemudian setelah itu ada is ya. Sekali lagi ada to be. Nah, sir, ini kan ada is lagi nih, sir. Kok bisa nih ada dua? Nggak masalah. To be itu atau kata kerja itu ada dua selama di situ ada kata hubung. Tapi masalahnya adalah di situ kan nggak ada subjeknya, sir. Sementara sebagaimana kita ketahui, and atau kalimat yang muncul setelah kata hubung itu harus berupa subjek sama verb. Oke. Nah, dalam kasus ini perhatikan kalimatnya. Kalian bisa menebak bahwa kenapa subjek di situ tidak disebutkan karena subjeknya sama yaitu platinum. Jadi tidak semua soal dalam TOEFL structure harus berpola subjek verb, kata hubung, subjek, dan verb. Jika subjeknya sama seperti di kalimat pertama, yaitu platinum, maka kita tidak perlu menyebutkan kata platinum lagi. Jadi gak ada masalah di sini, oke? Nah, baru setelah itu kita masuk ke ada perbandingan lain nih di situ, yaitu as, pliable, bla bla bla. Nah, sebelum itu kita coba kembali ke pembahasan tentang comparison ya, karena sekali lagi kita akan mencari jawaban tentang degree of comparison atau tingkat perbandingan. Jadi secara keseluruhan kita sambil lalu mengingat materi-materi yang sudah kita pelajari di SMA gitu ya. Jadi degree of comparison itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah positive degree. Positive degree ini adalah tingkat perbandingan yang setara. Artinya adalah sesuatu sama dengan yang lain. Sama, jadi kualitasnya sama dengan yang lain. Misalkan kita katakan A is as hard as B. Jadi di situ mereka A sama B itu sama-sama keras. Tidak ada yang lebih keras. Maka kita sebut dengan positive degree, perbandingan positif atau setara. Kemudian comparative. Nah, comparative dari kata compare itu lebih mengacu kepada sesuatu atau kualitas dari sesuatu lebih daripada kualitas dari yang lain. Jadi kita gunakan sebagaimana contoh yang di kalimat pertama nih. A is harder than B, artinya adalah sesuatu memiliki kualitas ya atau si A di situ ternyata lebih keras daripada si B. Kita bisa menggunakan penambahan er setelah kata sifat hard,
kemudian ditambahkan dengan than, atau kalau si labelnya atau suku katanya lebih dari 2, kita bisa menggunakan more di depan kata sifatnya. Jadi contohnya seperti A is more patient than B. Nah, itu yang kedua. Jadi komparatif, di mana kualitas sesuatu itu lebih daripada kualitas yang lain. Nah, untuk superlatif, ini merupakan tingkat perbandingan. Kalau komparatif tadi, perbandingannya apple to apple ya, atau artinya perbandingannya satu orang dengan orang lain, atau sesuatu dengan sesuatu yang lain. Tapi kalau superlatif di sini, sebagaimana kita membandingkan sesuatu dengan sekelompok orang. Oke, atau membandingkan seseorang dengan sekelompok orang. Artinya adalah bahwa kualitas dia adalah yang paling. Oke, itu kita sebut dengan superlative degree ya. Artinya kita akan perbandingannya di situ sudah tidak jelas sebagaimana yang di komparatif. Kalau komparatif tadi kan A lebih keras daripada B di contoh itu. Maka yang superlatif ini kita katakan berarti A adalah yang paling keras, atau B adalah yang paling sulit. Jadi di situ perbandingannya sudah tidak mengacu kepada perbandingan orang per orang atau istilahnya per individu gitu ya, tapi mengacu kepada perbandingan seseorang dengan banyak orang. Oke, maka di situ biasanya kita tidak perlu menyebutkan apa yang dibandingkan setelahnya. Jadi penekanannya adalah bahwa dia yang terbaik. Intinya atau artinya adalah bahwa dia yang terbaik, berarti yang lain istilahnya sudah di bawahnya dia gitu kan, karena dia udah yang paling baiknya atau the top-nya gitulah. Oke, nah untuk soal ini artinya adalah bahwa untuk soal nomor 3, jawaban yang paling sesuai berdasarkan degree of comparison di situ kita menggunakan, karena di situ ada penggunaan as ya, as pliable, as kemudian ada adjective, maka harus ada as lagi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, positive degree, as pliable as gold. Oke, nice. Nah, sekarang kita coba lanjut ya. Ini untuk soal nomor 3, jadi jawabannya sesuai adalah Charlie. Nah, kira-kira kalau untuk soal nomor 4 ini, apa ya jawabannya? Tulis di kolom komentar.